Jadi suatu hari saya pernah mendengar orang yang sangat dekat dengan saya mengatakan, dan itu menjadi perenungan yang lama dan mendalam buat saya. Dan saya ketika merenung, saya selalu bertanya kepada Tuhan melalui firman-Nya. Firman Tuhan saya baca, saya pelajari, saya mohon bimbingan Roh Kudus, dan saya berdoa kepada Tuhan. Apa sih hal yang dikatakan oleh saudara saya itu yang menurut saya itu hal yang luar biasa sekali? Dia mengatakan hal yang simpel sebenarnya, pertanyaan mendasar yang sering ditanyakan oleh banyak orang yang tidak memahami apa itu baik buruk, nista suci, hitam putih, haram halal, yaitu pertanyaan, memang orang Kristen nggak boleh kaya? Nah itu. Jadi padahal di dalam firman Tuhan di 1 Timotius 6 itu jelas, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. Oleh karena mengejar kekayaanlah banyak orang terjatuh ke dalam berbagai berupa-rupa pencobaan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa, dan orang tua saya juga selalu mendoktrinasi itu, selalu menanamkan value itu. Apa 1 Timotius 6? Saya bersyukur saya membaca 1 Timotius 6 pada saat saya masih SMP. Jadi itu benar-benar meresap di pikiran dan hati saya, dan itu saya tanamkan juga ke anak-anak saya. 1 Timotius 6, akar dari segala kejahatan adalah cinta akan uang. For the love of money is the root of all evils, kalau di King James Version-nya. Jadi ketika kita sudah fokus kepada mencari, kalau di orang Batak ada hasangapon, hamoraon, hagabeon, yang menurut saya pribadi itu bertentangan dengan firman Tuhan. Karena sebagai pelayan Tuhan kita justru serendah-rendahnya melayani Tuhan dan sesama dalam hal-hal yang baik yang kita peroleh yang berasal dari Tuhan. Oke. Jadi ketika seseorang sudah fokus kepada harta, kekayaan, dan uang, di situ si iblis mengintip. Dan seperti saya selalu katakan, si iblis itu dia bukan pemain jangka pendek, dia bukan sprinter, dia itu full maraton. Jadi dia itu tahan memanipulasi. Kalau orang sudah dilihat ada bibit-bibit benih-benih bisa dimanipulasi atau bisa ditunggangi atau bisa diperalat atau bisa disesatkan, dia tahan jangka panjang. Kenapa? Karena dia tidak ingin orang itu sadar bahwa dia sudah bekerja di dalam dirinya. Ya, brother and sister, ini camkan. Iblis itu pelari maraton jangka panjang. Dia punya endurance yang luar biasa. Dia tidak ingin orang yang disesatkan, orang yang ditunggangi, orang yang dimanipulasi, orang yang dipindahkan dari koridor keselamatan Tuhan menuju kehidupan kekal kepada koridor kebinasaan. Dia tidak ingin orang itu sadar. Justru dia saking hebatnya, dia menanamkan value-value duniawi itu seolah-olah inline dengan value surgawi. Contoh, oke, kita tetap mempertahankan, tetap maintain, tetap pertahankan bahwa kita tidak menghakimi. Tetapi kita apa yang selalu saya katakan, kita menegur dalam kasih supaya orang itu berubah dari perbuatan yang jahat kembali ke jalan Tuhan. Nanti kita bahas di segmen lain mengenai lahir baru. Oke. Jadi contoh yang paling aktual begini. Kan baru-baru ini ada tuh yang kita kenal keluarga Kristen yang taat. Udah banyak sih di media, apalagi dengan sekarang media sosial gampang kita akses. Taat seperti kayak orang baik, dia donatur gereja yang luar biasa. Tapi ternyata walaupun nanti innocence until proven guilty atau tidak bersalah sampai terbukti bersalah, tapi dia telah ditetapkan sebagai tersangka dan beberapa sudah ditetapkan sebagai terpidana, itu banyak yang merupakan donatur atau penyumbang gereja. Dan donatur atau penyumbang kegiatan-kegiatan rohani, atau donatur atau penyumbang kegiatan-kegiatan sosial, di mana dalam kegiatan itu keluar dari perkataan dan mulutnya yang seolah-olah. Kenapa saya bilang seolah-olah? Karena kalau dia benar-benar memuji dan memuliakan Tuhan, dia tidak lakukan itu.
seolah-olah dia memuji dan memuliakan Tuhan, tapi tadi Matius 7 ayat 23, pergilah aku tidak mengenal engkau para pembuat kejahatan. Dia memperoleh harta kekayaannya dan dia memperoleh semua kemuliaan itu, pangkat jabatan harta yang menurut ukuran duniawi, value duniawi itu mulia, dengan cara-cara yang tidak baik, tidak benar, meminjam kata-kata duniawi, haram, yang hitam dan buruk. Tapi dia tidak merasa sama sekali bahwa itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oke? Jadi kita periksa seluruh kehidupan kita, termasuk saya, kita periksa apakah harta, kekayaan, jabatan, pangkat, kedudukan, kehormatan duniawi yang kita peroleh saat ini, yang kita nikmati saat ini, dan keluarga kita nikmati saat ini, apakah itu benar-benar bersumber dari Tuhan atau tidak bersumber dari Tuhan? Dengan cara apa? Dengan cara mengevaluasi bagaimana cara kita memperolehnya. Kan nggak mungkin dong bersumber dari Tuhan kalau itu korupsi. Misalkan kita punya gaji 10 juta tapi kita cari hal-hal lain di dalam pekerjaan kita itu yang bukan usaha di luar pekerjaan kita itu, dengan memanipulasi, markup, bekerja sama dengan vendor, bekerja sama dengan supplier untuk memperoleh keuntungan berupa uang atau jumlah kekayaan tertentu yang kita nikmati di dalam kehidupan kita. Jelas itu bukan bersumber dari Tuhan. Kekayaan kita sebagai money launderer atau pencuci uang, orang-orang yang menghasilkan uang dari cara-cara yang jahat, itu juga bukan berasal dari Tuhan. Kalau kita sebagai penyelundup barang-barang yang seharusnya itu ditetapkan pemerintah dikenakan pajak, tapi kita menghindari pajak dan kita menyelundupkan barang-barang itu, kenapa? Untuk memperoleh margin keuntungan yang lebih besar dari yang sewajarnya, itu jelas bukan berasal dari Tuhan. Atau kita berdagang barang-barang yang merusak kesehatan dan kondisi fisik dan kesejahteraan orang lain seperti narkoba dan obat-obat adiktif lainnya, ya kita tidak bisa mengatakan bahwa itu berasal dari Tuhan. Dibaca dengan sungguh-sungguh. Dan Matius 7 ayat 23 tadi menyatakan kebenaran itu, aku tidak mengenal kalian para pembuat kejahatan, kamu para pembuat kejahatan, maka berhati-hatilah. Kalau sebagai pimpinan proyek yang kita sudah digaji justru untuk mengawasi proyek itu dilakukan sesuai dengan BESTEK, sesuai dengan harga satuan yang setelah ditetapkan, quality controlnya dijalankan, tetapi kita kong kali kong untuk menerima 10% dari 100 miliar proyek itu, seberapa baik pun kita, dari 10 miliar yang kita hasilkan dengan cara yang jahat, seberapa baik pun kita sumbang gereja pun 1 miliar dan panti asuhan 1 miliar dan kita sumbang banyak tempat, tidak ada perbuatan baik yang jika tidak berasal dari Roh Kudus, yang bukan karena jalan Tuhan yang benar dan digerakkan oleh Roh Kudus, adalah dosa. Jadi udah paham ya brother and sister, hati-hati ya. Oleh karena itu brother and sister, pada saat kita telah menetapkan bahwa kita ingin berjalan di jalan Tuhan, bahwa seluruh kehidupan kita adalah ibadah dan persembahan yang hidup kepada Tuhan, untuk tadi 3 maksud yang telah kita bahas di awal, penginjilan atau amanat agung, penopang saudara seiman satu tubuh dalam Kristus, dan saluran berkat dan kasih dan karunia Tuhan, yaitu pekerjaan-pekerjaan yang kalau kita gabung seluruhnya menjadi satu kata, yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, maka kita harus melakukannya dengan baik dan benar. Oke, dengan istilah mudahnya, kita tidak bisa menghalalkan yang haram dan jahat karena kita pakai itu sebagai perbuatan yang secara value duniawi kita anggap baik. Oke, brother and sister, kita lanjut nanti ya. When a person is distant from God, foul spirit will accompany that person. When a person is distant from God, foul spirit will accompany that person. And then what happened to that person? He start working, going, coming, talking, doing things, thinking he is doing everything right, yet without knowing everything he does is wrong. Why? Because he's being influenced by foul spirits, and when Satan controls, that person becomes blind.
no matter what they say or do, they won't even realize they're doing it wrong. Satan can blind anyone who is distant from Jesus Christ of Nazareth. Don't ever think you are smart enough for Satan. You're not. The moment you leave the Lord Jesus, Satan will devour that person and they won't even know what hit them. I'm gonna show you. I'm gonna show you. Even if that person is a pope, a patriarch, a cardinal, a bishop, a priest, or someone who is faithful. Doesn't matter.